Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isara Saimah Zakia Amunir dengan NIM 20-46370-TP-TP-12998. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal penelitian tentang bagaimana efek metode memasak terhadap keberadaan mineral pada quinoa, amaranth atau bayam, dan buckwheat atau soba. Pertama, kita memasuki bagian pendahuluan yang berisi latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Diketahui saat ini beberapa spesies tanaman dengan berbagai varietas telah dikonsumsi secara besar-besaran. Gandum, jagung, dan beras merupakan tiga yang paling mendominasi. Kemudian di sisi lain terdapat pseudocereals atau tanaman yang bijinya dapat digiling dan digunakan sebagai tepung serealia. Pseudocereals juga dikenal sebagai sereal semu dikarenakan memiliki ciri khas tidak adanya gluten sehingga sering dikonsumsi untuk diet terapeutik. Pseudocereals termasuk di dalamnya quinoa, bayam, dan soba. Nah, salah satu pseudocereal seperti quinoa konsumsinya dilaporkan telah meningkat 3 kali lipat dalam 6 tahun ini. Hal ini dikarenakan karena kandungan protein dari quinoa sendiri yang tinggi dan kandungan mineral yang tinggi. Meskipun saat ini beras menjadi komoditas pangan terbesar, namun keberadaan kontaminan dalam beras seperti arsenik telah meningkat. Nah, oleh karena itu, sereal semu ini dipilih dalam penelitian ini untuk evaluasi sebagai alternatif untuk beras. Sehingga secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode memasak, merebus, dan mengukus pada kandungan mineral sereal semu yaitu quinoa, bayam, dan soba, dan beras varietas indica dan japonica. Kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu bahan dan metode. Pada bagian ini terdapat beberapa hal yang harus kita persiapkan dan kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan sampel dan metode memasak. Yang kedua adalah faktor retensi. Kemudian yang ketiga adalah reagen dan standar kimia. Kemudian yang keempat adalah analisis mineral. Dan yang kelima kontrol kualitas. Dan yang keenam adalah analisis statistik. Yang pertama, persiapan sampel dan metode memasak. Pada tahap ini, seluruh sampel dipersiapkan. Bahan dibeli di pasar Portugal dalam rentang waktu Maret 2014 hingga Februari 2015. Dan masing-masing sampel ini kemudian disimpan secara terpisah dalam kantong vakum aluminium foil. Quinoa yang dicuci dengan air keran dan dikeringkan dalam saringan untuk menghilangkan rasa pahit dan saponin sebelum dimasak. Sampel utama dimasak secara terpisah, digabungkan dan dicampur dalam sampel akomposit. Nah, berikut ini adalah diagram skema dari rencana pengambilan sampel dan metode memasak yang diterapkan dalam penelitian ini. Untuk sampel yang direbus, dalam setiap porsi 50 gram sampel mentah, ditambahkan 150 ml ultra pure butter. Pengolah makanan diprogram untuk 100 derajat selama 15 menit. Setelah dimasak, sampel diistirahatkan di dalam mangkuk pencampur selama 5 menit. Untuk metode pengukus, sampel dimasak dalam keranjang pengasinan di dalam kertas tahan minyak. Untuk setiap 50 gram sampel mentah ditambahkan 30 gram air. Untuk menghasilkan uap, 700 valve air ditambahkan ke air mangkuk pencampur food processor. Dan untuk quinoa dan soba, uap diatur ke 25 menit, sedangkan untuk bayam diatur ke 30 menit. Nah, setelah semua proses pemasakan ini selesai, berat akhir didaftarkan untuk mendapatkan hasil pemasakan. Sampel primer mentah diproses dan digiling dalam penggiling berkecepatan tinggi, dan kemudian diperoleh ukuran partikel kurang dari 300 mm setelah penggilingan. Sampel kemudian dikeringkan beku dalam pengering beku setelah analisis sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah menghitung faktor retensi. Untuk menghitung persen TR diperlukan bobot makanan sebelum dan sesudah dimasak, serta kandungan gizi makanan mentah yang dimasak. Persen TR atau faktor retensi dapat dihitung dengan cara kandungan nutrisi per gram makanan yang dimasak dikali gram makanan setelah dimasak dibagi dengan kandungan nutrisi per gram makanan mentah dikali gram makanan sebelum dimasak.
Kemudian, jika berat makanan sebelum dan sesuai dimasak tidak bersedia, maka persantaian dapat diganti dengan nilai retensi nyata atau persen AR yang dihitung atas dasar bebas kelembapan. Persen AR ini dapat dihitung dengan cara kandungan nutrisi per gram makanan yang dimasak atau dry weight basis dibagi dengan kandungan nutrisi per gram makanan mentah dry weight basis dikali 100. Kemudian reagen dan standar kimia yang digunakan. Pada penelitian ini, reagen yang digunakan adalah asam nitrat 65% dan hidrogen peroksida grade ultra murni yang dibeli dari Merck Darmstadt, Jerman. Kemudian sistem pemurnian air milik Q atau Millipore-Corporation Clarion Prancis untuk mendapatkan level air deionisasi 1 seperti N ISO 3696. Kemudian digunakan standar ICP elemen mono dengan konsentrasi masing-masing 1000 mg per liter dalam asam nitrat suprapur 2-3%. Kemudian kurva standar berkisar dari 0,02 hingga 0,2 mg per liter untuk tembaga dan mangan, 0,05 hingga 0,5 untuk besi dan seng, 1 hingga 10 mg per liter untuk magnesium, 2 hingga 20 mg per liter untuk kalsium, fosfor, dan natrium, dan 2,5 hingga 25 mg per liter untuk kalium. Kemudian yang selanjutnya dilakukan analisis mineral. Untuk penentuan mineral, bagian uji ditimbang sebanyak 0,5 gram dalam rangkap 3 dan dicerna menggunakan sistem pencernaan gelombang mikro bejana tertutup. Sampel dianjurkan hingga 25 ml dengan air deionisasi. Larutan blanko dan bahan referensi bersertifikat disiapkan dengan prosedur sampel yang sama. Kurva standar digunakan untuk penentuan elemen yang dianalisis. Dan semua elemen dianalisis dengan spektrometer emisi plasma optik yang digabungkan dalam secara induktif dengan konfigurasi radial dan aksial. Kemudian program pencernaan gelombang mikro dan pengetahuan instrumen ICP-OIS termasuk garis emisi seperti yang ditentukan dalam Nascimento et al. 2014. Konsentrasi mineral ditentukan miligram per 100 gram berat kering, kemudian kadar air ditentukan dengan metode AOAC, dan 3 bagian uji sebanyak 5 gram ditimbang dan ditempatkan dalam oven udara kering 102 derajat Celcius sampai diperoleh berat konstan. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis kualitas. Analisis kualitas ini dilakukan di laboratorium yang terakreditasi sesuai dengan EN ISO IEC 17025. Semua bagian uji dianalisis dalam rangkap 3. Proses penjaminan mutu termasuk penggunaan National Institute of Standard and Technology atau NIST seperti yang dijelaskan pada tabel 1. Berikut adalah tabel 1-nya. Kemudian dilakukan analisis statistik. Hasil dari penelitian ini dinyatakan sebagai mean dan standar deviasi. Nilai mean dibandingkan dengan uji analisis varians atau ANOVA. Dan apabila hasil keseluruhan secara statistik ini signifikan, uji perbandingan ganda Turki-Kramer dilakukan untuk mengidentifikasi setiap proses memasak yang berbeda. Homogenitas varians diuji dengan uji Cochrane dan Levens. Dan hasilnya dilakukan dengan menggunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis untuk varians heterogen. Semua uji statistik ini dilakukan oleh perangkat lunak statistik versi 8 dengan perbedaan dianggap signifikan pada nilai P di bawah 0,05. Kemudian kita masuk ke dalam bagian ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama yaitu kandungan mineral dalam sereal semu dan beras, mentah, dan olahan. Pada tabel 2 ini, kadar air dan kandungan mineral dalam basis berat garing untuk sampel mentah dan matang yang telah direbus dan dikukus disajikan. Hasil yang diperoleh disesuaikan dengan nilai yang disajikan dalam USDA National Nutrient Database for Standard Reference atau USDA tahun 2011. Untuk perubahan kadar air atau moisture content ditemukan signifikan yaitu P kurang dari 0,05 untuk semua sampel di semua metode memasak. Pada studi sebelumnya, perbedaan kadar air antara beras mentah dan matang juga ditemukan signifikan. Peningkatan kadar air terbesar diamati pada bayam rebus yaitu sebesar 73,6% dan soba rebus sebanyak 68,5%.
Kemudian, kandungan tembaga dalam pseudosereal mentah berkisar antara 0,490 mg per 100 gram dan 0,572 mg per 100 gram. Pada sampel pseudosereal yang dimasak, kandungan tembaga berkisar dari 0,437 mg per 100 gram soba kukus dan 0,652 mg per 100 gram bayam rebus. Quinoa dan soba yang dimasak menunjukkan kandungan tembaga yang jauh lebih rendah, yaitu ditunjukkan dengan P kurang dari 0,05 jika dibandingkan dengan mentah. Kandungan tembaga pada bayam yang direbus secara signifikan lebih tinggi daripada mentah dan dikukus. Kemudian nilai kandungan tembaga beras mentah itu berkisar antara 0,185 sampai 0,198 mg per 100 gram. Yang ternyata mirip dengan yang dimasak, yaitu berkisar antara 0,164 sampai 0,165 mg per 100 gram. Untuk kedua varietas beras, Indica dan Japonica, nilai kandungan tembaga beras mentah terungkap secara signifikan lebih tinggi daripada beras yang direbus. Kemudian, kandungan mangan dalam sampel mentah bervariasi, yaitu antara 1,19 sampai 4,42 mg per 100 gram jika hanya mempertimbangkan pseudocereals. Kandungan mangan pada pseudocereals yang dimasak nilai rata-ratanya berkisar antara 1,12 mg per 100 gram soba kukus dan 4,56 mg per 100 gram bayam rebus. Hanya pada soba, metode memasak menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kandungan mangan. Untuk quinoa yang dimasak, hasilnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh USDA, sedangkan untuk bayam yang dimasak lebih tinggi. Untuk beras mentah Indica dan Japonica, hasilnya berbeda nyata, yaitu P kurang dari 0,001 dengan nilai rata-rata masing-masing 0,621 mg per 100 gram dan 0,366 mg per 100 gram. Sedangkan untuk soba, kandungan mangan beras Indica menurun secara signifikan dengan metode pemasakan. Kemudian, kandungan besi untuk pseudosereal mentah berkisar antara 2,88 dan 7,35 mg per 100 gram. Dalam pseudosereal yang dimasak, nilainya berkisar dari 2,63 mg per 100 gram soba dan 7,42 mg per 100 gram bayam, di mana keduanya ini direbus. Hasil yang dilaporkan pada tabel 2 untuk bayam dan quinoa matang dan yang disajikan dalam tabel USDA tidak berbeda. Kemudian, berdasarkan 3 pseudosereal, hanya dalam kasus soba, kandungannya menunjukkan penurunan yang signifikan setelah proses perebusan. Kemudian, pada beras Japonica yang direbus, zat besi meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan beras Japonica yang mentah. Nah, pada penelitian ini, untuk menganalisis kemungkinan terjadinya kontaminasi, ada yang digunakan dalam proses memasak, yaitu air ultramurni dianalisis setelah melalui prosedur yang sama. Hasil yang diperoleh di bawah LOQ metode yaitu kurang dari 0,005 mg per 100 gram untuk zat besi dan menunjukkan tidak adanya kontaminasi. Kemudian untuk kandungan seng dari pseudosereal mentah berkisar antara 1,94 mg per 100 gram dan 4,55 mg per 100 gram. Berdasarkan dari proses pemasakan, kandungan seng terendah ditemukan pada soba kukus yaitu sebesar 1,69 mg per 100 gram dan tertinggi pada bayam rebus yaitu sebesar 4,70 mg per 100 gram. Hasil dalam quinoa rebus sesuai dengan nilai yang dilaporkan oleh USDA. Namun untuk bayam rebus pada tabel USDA menunjukkan nilai yang lebih rendah daripada yang dilaporkan pada tabel 2. Seperti pada pangan, proses pemasakan dalam soba juga menurunkan kandungan seng secara signifikan. Untuk beras, nilai seng bervariasi antara 0,805 mg per 100 gram dan 1,04 mg per 100 gram mentah, dan 0,800 mg per 100 gram dan 0,951 mg per 100 gram masing-masing untuk varietas Japonica dan Indica, sesuai dengan USDA. Setelah proses pemasakan, hanya beras Indica yang menunjukkan nilai menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan mentah. Kemudian untuk kandungan magnesium pada pseudosereal mentah, nilai kandungannya berkisar antara 196 mg per 100 gram dan 328 mg per 100 gram. Untuk quinoa dan soba mentah, nilai yang diperoleh lebih rendah dari tabel USDA. Sedangkan untuk bayam mentah hasilnya lebih tinggi. Pseudocereal mentah nilainya berkisar dari 189 mg per 100 gram quinoa kukus dan 307 mg per 100 gram bayam rebus.
Nilai bayam dan soba setelah proses memasak menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan mentah. Pada quinoa, perubahan kandungan magnesium dari semua sampel tidak signifikan. Kandungan magnesium dalam beras mentah berkisar antara 20,2 mg per 100 gram sampai 27,7 mg per 100 gram, dan hal ini sesuai dengan tabel USDA. Begitu juga pada soba bayam, juga beras rebus pada kedua varietas tersebut. Magnesium menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan mentah. Pola kalsium membedakan dari mineral lainnya menunjukkan perbedaan kandungan yang berkisar antara 207 mg per 100 gram bayam rebus hingga 17,1 mg per 100 gram soba kukus. Untuk soba mentah, hasilnya sesuai dengan yang dipublikasikan di USDA. Sedangkan hasil untuk bayam dan quinoa mentah lebih tinggi daripada yang dilaporkan dalam tabel USDA. Untuk beras, kandungan kalsium berkisar antara 4,23 mg per 100 gram dan 5,10 mg per 100 gram dalam keadaan mentah, dan 4,72 mg per 100 gram hingga 5,22 mg per 100 gram, di mana masing-masing untuk varietas Indica dan Japonica. Kemudian hanya varietas Indica menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan setelah proses pemasakan. Kemudian untuk fosfor, nilai pseudosereal mentah berkisar antara 414 dan 663 mg per 100 gram. Jika dibandingkan dengan tabel USDA, hasil quinoa mentah lebih tinggi, sedangkan bayam dan soba telah sesuai. Untuk pseudosereal yang dimasak, nilainya berkisar antara 374 mg per 100 gram soba dan 665 mg per 100 gram bayam, di mana keduanya ini direbus. Hanya dalam soba metode memasak menurunkan kandungan fosfor secara signifikan, sedangkan quinoa kukus hasilnya secara signifikan lebih tinggi bila dibandingkan dengan mentah. Pada bayam, metode memasak tidak menyebabkan perubahan signifikan dalam kandungan fosfor. Dan untuk beras, nilai fosfor berkisar antara 89,8 mg per 100 gram dan 114 mg per 100 gram dalam keadaan mentah, dan 89,9 mg per 100 gram dan 111 mg per 100 gram masing-masing untuk varietas Japonica dan Indica. Nilai-nilai ini sesuai dengan tabel USDA. Dengan perilaku yang mirip dengan seng, beras Indica menunjukkan nilai yang menurun secara signifikan dengan proses pemasakan, sedangkan untuk Japonica tidak ada perbedaan yang terbukti signifikan. Kandungan kalium untuk sereal semua mentah berkisar antara 510 dan 529 mg per 100 gram. Bila dibandingkan dengan USDA, baik bayam dan quinoa mentah menunjukkan nilai yang lebih rendah. Setelah proses pemasakan, kandungan pseudocereals berkisar antara 456 mg per 100 gram soba kukus dan 538 mg per 100 gram bayam rebus. Untuk quinoa dan bayam rebus, hasil yang diperoleh sesuai dengan yang dipublikasikan dalam tabel USDA. Tiga bahan pengganti sereal terbukti memiliki nilai yang jauh lebih rendah setelah dimasak, meskipun bayam dan soba memberikan hasil yang sama untuk direbus dan dikukus. Sedangkan pada quinoa, nilai ini berbeda secara signifikan dengan proses memasak. Pada beras, nilai kalium berkisar antara 76,4 mg per 100 gram dan 94,3 mg per 100 gram mentah, dan 72,1 mg per 100 gram dan 89,0 mg per 100 gram rebus, baik untuk varietas Japonica dan Indica. Nilai yang dilaporkan pada tabel 2 tidak sesuai dengan USDA. Setelah metode pemasakan, hanya beras Indica yang menunjukkan nilai penurunan yang signifikan. Selanjutnya, kandungan natrium berada di bawah batas kuantifikasi metode, yaitu sebesar 2,50 mg per 100 gram di semua sampel. Dalam USDA, nilai natrium berkisar dari 5,76 mg per 100 gram quinoa mentah dan 4,51 mg per 100 gram bayam mentah, semuanya dalam berat kering. Kemudian yang selanjutnya adalah retensi nutrisi. Retensi nutrisi dihitung untuk mengevaluasi kehilangan mineral selama proses pemasakan serealia semu atau pseudosereal dan nasi. Persen TR mengukur proporsi nutrisi yang ada dalam makanan yang dimasak dalam kaitannya dengan jumlah nutrisi yang awalnya ada dalam makanan mentah. Data mengenai persen TR untuk bayam, quinoa, soba, dan beras ditunjukkan pada gambar 2-5. Nah, pada gambar ini yaitu pada bayam, persen TR tertinggi untuk tembaga itu sebesar 98% yang direbus dan 91% untuk dikukus.
di mana mineral dengan persentase terrendah itu adalah magnesium dengan 80%. Kerugian magnesium berkisar antara 19% dan 20% untuk direbus dan dikukus. Hal ini menunjukkan bahwa pada bayam, kedua metode kuliner tersebut, yaitu perebusan dan pengukusan, menghasilkan kerugian yang sama. Analisis sisa air dari proses pengukusan menunjukkan bahwa sebagian kecil magnesium hadir, itu kurang dari 2%. Kemudian hasil pada quinoa konsisten untuk semua mineral dan proses pengukusan menghasilkan kehilangan yang lebih kecil. Persen TR tertinggi ditemukan pada mangan dan fosfor, yaitu 100% untuk sediaan kukus, sedangkan tembaga menunjukkan persen terendah dengan kehilangan 17% pada quinoa rebus. Kalsium dan kalium juga menunjukkan kehilangan yang serupa dalam proses perebusan. Kemudian pada soba secara umum cukup stabil terkait dengan metode memasak yang diteliti, menyajikan nilai persen TR mulai dari 87% seng hingga 98% kalsium dan 100% untuk besi pada soba yang dikukus. Dalam sampel rebus, semua mineral menunjukkan penurunan antara 3 dan 13%. Kerugian besar yang terjadi mungkin karena pelarutan mineral oleh air selama proses pengukusan dengan pengecualian mangan, besi, dan kalsium. Kemudian retensi nutrisi pada beras, indica, dan japonica. Beras indica menyajikan kerugian tertinggi pada mangan, yaitu sebesar 34%, magnesium 24%, dan tembaga 23%, dan seng 15%. Hanya kalsium dan zat besi yang tidak menunjukkan kehilangan setelah proses pemasakan. Kemudian pada beras japonica, hanya tembaga dan magnesium yang kehilangan antara 7% dan 8%. Mineral yang tersisa menunjukkan persen TR sekitar 100%. Kemudian terdapat referensi asupan makanan. Kontribusi nutrisi dari serealia semua atau pseudosereal dan beras didasarkan pada dua metode memasak berbeda dan dinilai menurut asupan gizi yang direkomendasikan atau RNI dari WHO. Asupan yang memadai atau AI untuk mangan fosfor dinilai menurut laporan Otoritas Keamanan Makanan Eropa atau EFSA. Nah, dalam penelitian ini kita dapat mengamati bahwa beras berkontribusi dengan nilai kalsium yang jauh lebih rendah daripada sereal semu. Bayam kukus menyediakan 10% dari NN untuk kalsium, dan beras rebus hanya menyediakan 0,2%. Jika dibandingkan dengan quinoa, soba atau beras, porsi 100 gram bayam yang dimasak dapat memberikan jumlah semua mineral yang lebih tinggi. Rata-rata bayam kukus dapat memberikan kontribusi terhadap RNI atau AI dengan nilai 70% untuk mangan, 65% untuk magnesium, dan 44% untuk fosfor. Seperti bayam, quinoa, dan soba juga menunjukkan nilai RNI atau AI yang lebih tinggi dalam sampel kukus. Quinoa menyajikan rata-rata yang lebih tinggi dengan nilai 32% dari RNI atau AI untuk magnesium dalam quinoa kukus, dan nilai rata-rata lebih rendah dengan 3% kalsium dalam quinoa rebus. Kemudian soba disajikan rata-rata dengan nilai yang lebih tinggi, yaitu 47% RNI atau AI, magnesium dalam soba kukus, dan nilai rata-rata lebih rendah 0,5% kalsium untuk soba rebus. Nah, sereal semua ini adalah makanan yang alternatif untuk pasien celiak karena kandungan magnesium yang tinggi, yaitu RNI-nya lebih dari 32%, ketika dibandingkan dengan produk bebas gluten lainnya seperti beras yang memiliki kandungan magnesium yang rendah atau RNI-nya kurang dari 4%. Jika dibandingkan dengan sereal semu, beras memiliki nilai terendah. Beras indica memberikan RNI atau AI lebih rendah dari beras japonica. Beras japonica rebus menunjukkan rata-rata nilai seng yang lebih tinggi, yaitu 6%, dan nilai rata-rata kalsium yang lebih rendah, yaitu 0,2%. Beras indica rebus menyajikan nilai rata-rata yang lebih tinggi dari 7% dalam seng, dan nilai rata-rata lebih rendah dari 0,2% dalam kalsium. Bayam memiliki kontribusi yang lebih tinggi untuk asupan mineral, terutama dalam magnesium dan mangan jika dibandingkan dengan biji gandum. Kemudian kita menuju bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan data-data penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perbedaan kandungan mineral yang signifikan pasti disebabkan oleh metode memasak.
Variabilitas kadar kehilangan mineral juga tergantung pada elemen dan jenis biji-bijian. Kemudian yang kedua, mengukus lebih tepat daripada merebus untuk semua bahan makanan yang diteliti. Dan yang ketiga, sel semu dapat dimanfaatkan sebagai sumber mineral yang baik direbus atau dikukus, karena merupakan alternatif yang baik untuk beras dalam hal populasi umum. Berikut referensi yang saya pakai untuk presentasi kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.